Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan bahas tadabbur surat Al-Hujurat ayat 13. Karena pada bulan yang lalu kita ayat 12, sekarang ayat 13, bagian yang pertama. Dan kenapa bagian yang pertama? Ya seperti biasa, satu ayat kita bahas beberapa kali pertemuan. Langkah pertama tentu saja tertibul ayat, karena kajiannya dengan 7 tak rumusannya. Yang pertama tertibul ayat, susunan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi panggilan ayat ini, ayat 13 ini, ya ayuhan nas, seluruh manusia. Padahal ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu. Ayat pertama ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillah. Kemudian ayat yang kedua ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kemudian ayat ke 2, 3, 4, 5 ya. Ayat kelima, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Terus ayat berikutnya juga 12, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Tapi ayat 13 ini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa demikian? Tentu yang dipanggil oleh ayat ini umum, berlaku umum kepada seluruh manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan. Kalau menciptakan kan sama, ya mukmin maupun non mukmin, muslim maupun tidak muslim, urusan penciptaan kan sama, asal usul nama tidak dibeda-bedakan. Inna khalaqnakum min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan wanita. Tentu yang dimaksud dengan dzakar wa unsa, asal mula nama Adam dan Hawa. Tetapi berikut nama min dzakarin wa unsa, suami dan istri. Kan minas sulbi wat taroib. Itu sulbi itu bahan bayi yang ada di laki-laki. Taroib yang ada di wanita. Min dzakarin wa unsa. Jadi wanita dan pria itu beda. Pria mah dzakar, wanita mah unsa. Laki-laki mah sulbi, wanita mah taroib. Makanya nu ganti kelamin itu bisa segala-galana. Kelamin nama bisa diganti ya. Kelamin nama laki-laki yang jadi wanita bisa dioperasi.
kelamina ditek-tek dakarna diganti ku kelamin wanita, kelamin nama. Tapi eusina nggak bisa. Wanita jadi laki-laki, tempelan kemudian dioperasi, tempelan naon, tempelan laki-laki. Tapi jerona nggak bisa, jerona mah nggak bisa. Taroibnya, sulbinya dari Allahnya itu nggak bisa diubah. Para ahli juga kromosom wanita XX, kromosom laki-laki XY. Itu dari unsur fisik, belum dari unsur psikis. Dari unsur seks saja beda kan? Laki-laki yang bagus, yang kuat kan? Wanita yang bagus, yang multi. Makanya teu aya di pinggir jalan dagang obat kuat wanita kan? Kalau obat kuat itu untuk laki-laki, pria, sebab laki-laki kudu kuat, batan wanita. Jadi lamun tidak ata ahadukum ahlahu fal yusaddiqhu wa idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'ajjilha. Apabila kamu menggauli istri harus benar-benar. Apabila kamu sudah mau mencapai padahal istrinya belum, jangan dulu dilepas. Kudu aweh heula. Jadi aweh heula. Bisa multi beberapa kali baru suami. Itu rumusannya. Laki-laki kan beda dengan wanita. Makanya di pinggir jalan teu aya obat kuat wanita. Obat kuat pria. Itu min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan syu'uban, berbangsa-bangsa, bersu'ub sa'bun, wa qabaila, dan kabilah-kabilah, lita'arafu, supaya saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa. Atqa, paling takwa. Innallah, sesungguhnya Allah, alimun, maha tahu, khabirun, maha mengenal atau maha waspada. Jadi terjemahnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Surat Al-Hujurat atau surat 49 ayat 13. Lumayan sudah 13 nih. Semuanya berapa? 18 ya. Kemudian langkah berikutnya tarikh ayat atau sejarah. Diterangkan oleh Muqatil. Muqatil itu wafat 150 Hijriah. Jadi orang tabi'in ya. Muqatil itu, tabi'in itu apa? Tabi'in itu man laqiya sahabah wa huwa muslim wa mata musliman. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu sahabat dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim, itu sahabat. Kalau yang bertemu dengan Rasul, tabi'in.
Kalau yang bertemu dengan sahabat tabiin, kalau yang bertemu dengan Rasul sahabat. Jadi kalau sahabat man laqiya nabi wa huwa muslim wa mata musliman. Nah, ini tabiin. Ketika Futuh Mekah, dikoreksi aja, bukan titik. Ketika Futuh Mekah, Rasul memerintah Bilal. Bilal itu lahir 43 sebelum hijrah dan 20 setelah hijrah. Jadi umurnya 63 ya. Untuk mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Jadi ketika Futuh Mekah, kan Futuh Mekah itu pembebasan. Futuh itu artinya membuka ya, membebaskan Mekah, memerdekakan, karena orang Mekah dikuasai oleh jahiliyah, dikuasai oleh aturan-aturan yang dulunya dibikin oleh Ibnu Luhai. Ada yang mengatakan Amr bin Luhai, ada juga yang mengatakan nama yang lain, yang istilahnya Ibnu Luhai, yang menciptakan ajaran jahiliyah. Jadi dikuasai jahiliyah itu oleh ajaran Ibnu Luhai. Dan dimerdekakan oleh Rasul dari ajaran tersebut dengan ajaran tauhid. Dengan secara damai, Rasul bisa menguasai Mekah. Di antara tokoh Quraisy ada yang berdebat. Kenapa? Karena Rasul menyuruh Bilal untuk adzan di atas Ka'bah. Kok nu adzan di atas Ka'bah, ini merdeka, kemerdekaan, kok nu adzannya orang hitam? Bilal itu kan orang keturunan Habsyi. Kenapa kok yang adzannya orang hitam? Ada pula yang tidak berkomentar apa-apa. Ada pula yang menyambut secara baik. Menyambut secara baik karena kebebasan dari ras, dari intimidasi atau naon upami beda kulit. Diskriminasi kulit ya, diskriminasi kulit. Kok kulit hitam? Di Saudi juga kan jadi rajanya ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, tapi masih keturunan. Di Amerika pernah jadi presiden kulit hitam, Barack Obama. Tapi kan bapak nama keturunan Yahudi juga ya. Jadi dikomentari gitu. Maka Jibril memberitahu Rasul tentang hal itu. Maka turun ayat ini sebagai penegasan bahwa warna kulit itu tidak mempengaruhi derajat seseorang. Jadi kulit hitam, kulit putih, kulit merah itu sama saja. Kulit putih, kulit berwarna. Indonesia sawo matang itu kan mayoritas ya. Kalau di Papua makan hitam. Kalau yang putih di mana? Di Indonesia. Orang kulit putih Indonesia di mana ya? Kulit hitam nama juga Papua kan. Tidak layak orang berbangga dengan banyak harta, banyak warna atau bangsawan. Sebetulnya derajat di sisi Allah itu sama. Jadi ayat ini secara historis memberantas perbedaan ras.
perbedaan kulit. Kedua, menurut riwayat dari Abu Hurairah, sahabat ini yang wafat 57 Hijriah, Rasul memerintah orang yang berkulit putih menikah dan orang yang berkulit hitam. Contohnya Zaid bin Harisah, itu hamba sahaya, dinikahkan oleh Rasul dengan Zainab binti Jahas, itu bangsawan. Sebelum beliau bercerai, ya. Ada sahabat yang mempertanyakan kenapa bisa menikahkan wanita hitam dengan laki-laki putih atau sebaliknya wanita putih ke laki-laki hitam. Mengapa seorang tuan bisa menikah dengan budak belian, katanya. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu, banyak yang dinikahkan. Tidak lama kemudian ayat ini turun sebagai penegasan bahwa yang kulit putih atau yang hitam bukan seperti budak dan majikan. Dengan turun surat Al-Hujurat ini, ayat 13 ini, manusia derajatnya sama. Makanya yang dipanggilnya ya ayuhan nas. Tidak ya ayuhaladina amanu. Kalau ya ayuhaladina amanu kan mukmin. Kalau ya ayuhan nas seluruh manusia diciptakannya sama. Sekarang tanasub ayat atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat sebelumnya melarang buruk sangka pada sesama mukmin. Karena kebanyakan buruk sangka itu buruk dan dosa. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki maupun wanita, derajatnya sama. Baik antara laki-laki dengan wanita, antara wanita dengan wanita, antara laki-laki dengan laki-laki, derajatnya sama. Tidak ada perbedaan kecuali takwa. Jadi takwa nanti akan membedakan. Oleh karena itu semua manusia harus saling hormat. Jangan prasangka buruk atau melemahkan pihak manapun. Kita kan nggak tahu yang paling takwa itu mana. Apakah paling takwa itu di luhur? Presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, lurah, RW, RT, atau apakah yang kaya raya atau yang tukang mulungan, mulungan sampah, mulungan, ya. Kita kan nggak tahu. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, kaitan yang kedua. Panggilan ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sedangkan pada ayat ini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jika ayat sebelumnya menyeru agar jangan buruk sangka dan jangan cerai-berai bersama kesalahan cerai karena kesalahan sesama, ayat ini menegaskan penciptaan. Dengan panggilan manusia tanpa perbedaan iman atau tidak, maka menggambarkan bahwa dalam unsur penciptaan, semua manusia itu sama. Dengan demikian, secara kemanusiaan, menghormati manusia tetap sama, baik mukmin ataupun tidak. Asal usulnya mah. Walaupun di Indonesia mah mengenal darah biru, darah kuning. Karena jadi presiden, maka anaknya jadi wali kota, juga minantu jadi wali kota, berhasil. Berhasil itu namanya familiar.
karena dia jadi presiden, maka punya anak jadi wali kota di Solo, punya anak jadi minantu wali kota di Medan, mungkin nanti jadi gubernur. Makanya ketua partai anaknya juga jadi calon presiden kalau dia enggak, kan? Mau dipilih. Tapi kan itu bukan hanya Megawati, Bu, putrana yang jadi presiden. Pak SBY putrana yang jadi presiden. AHY itu kan sudah muncul di mana-mana. Jadi itu di Indonesia itu mengenal hal tersebut. Ya. Jadi mengenal yang demikian. Coba di Kabupaten Bandung kan, wali kota, mertua, terus menantu kan, di Cimahi kan suami, setelah itu istri, Purwakarta ya suami, selanjutnya istri, Indramayu suami, enak istri, kan gitu. Familiar di Indonesia teh. Nah, tadi cek abdi di Indonesia itu 3R. 3R itu pertama visioner, kedua revolusioner, ketiga familiar. Visioner, pandangannya jauh ke depan. Begitu kapilih, kumaha 5 tahun yang akan datang. Kapilih deh mual. Kan visioner, maju ke depan. Pandangannya. Revolusioner, begitu nikah kan ganti segala-galanya. Rumah ganti, mobil ganti. Revolusioner berubah gitu. Makan juga berubah. Begitu karena jabatan berubah. Itu revolusioner, perubahan cepat. Dan familiar, keluarga. Itu cepat gitu perkembangannya. Nah, itu boleh seperti itu ya, tergantung kepada keahlian masing-masing. Tergantung keahlian masing-masing. Ulah karena keluarga, tapi karena keahlian. Keahlian banyak. Mengawai di zaman para sahabat ya kan gitu. Muawiyah binti Abi Sofyan sebelum meninggal dia sudah mewariskan tahtanya ke Yazid bin Abi Sofyan. Yazid turun sampai 100 tahun turun temurun, apalagi Abbasiyah 500 tahun turun temurun, asal memiliki kemampuan, memiliki keahlian. Walaupun ya sering berjatuhan. Ketiga, jika pada ayat sebelumnya diseru agar sesama mukmin harus saling menutupi kesalahan, saling menjaga kehormatan, nah, pada ayat ini diserukan sesama manusia. Bila ada perbedaan suku, bangsa, atau warna kulit, itu berfungsi untuk saling mengenal. Warna kulitnya beda-beda. Oh iya mah rambutna galing muntang. Oh iya mah gembel. Oh iya mah curaling. Oh iya mah merah. Itu saling mengenal. Dengan demikian, hak sesama manusia terdapat aturan bagaimana sesama mukmin, bagaimana pula dengan sesama manusia. Jadi makanya ada istilah hubungan, ya, ada hubungan keislaman, hubungan kekeluargaan, ada hubungan kebangsaan, ada hubungan kemanusiaan. Sekarang kita lihat tafsir. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa.
panggilan ya ayuhan nas, hai manusia, menyeru seluruhnya tanpa kecuali, baik beriman atau tidak. Setelah 5 kali dalam surat Al-Hujurat ini menggunakan panggilan wahai orang yang beriman, di sini panggilannya secara umum. Ayat ini menunjukkan asal manusia diciptakan dari unsur yang sama, baik yang beriman atau yang tidak beriman. Sedangkan kalimat inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian, mengisyaratkan penciptaan dari yang asalnya tidak ada. Khalaqna, ya. Khalaqna itu penciptaan dari asalnya tidak ada. Makanya khaliq itu hanya Allah. Kalau manusia, walaupun punya daya cipta, tidak bisa disebut khaliq. Karena manusia kan cuma bisa merangkum, kumpul-kumpul disatukan. Ya wortel, ya engkol, ya bawang, daun, campurkan ku tarigu, digoreng, campur. Lamun pakai toge yang tahu jadi gehu. Campur-campur. Manusia tidak bisa nyiptakan toge, tidak bisa nyiptakan wortel, terbiasa nyiptakan bawang, hanya campur-campur. Allah yang menciptakan hal tersebut. Makanya inna khalaqnakum, kami. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan inna di sini. Bukan ini. Ini makan aku. Inna mah kami banyak. Biasanya banyak inna itu. Menggunakan banyak. Ini penunjukan bahwa dalam penciptaan Allah menggunakan pihak lain. Jadi makanya kami, jadi mempunyai 2 makna. Itu makna yang pertama, Allah menciptakan makhluknya itu dengan pihak lain. Dengan malaikat, melibatkan makhluk. Ya antara lain kalau penciptaan manusia kan menggunakan suami istri itu kan. Jadi menciptakan anak ibu itu karena ibu dengan bapak kan. Ada hubungan, jadi melibatkan. Makanya inna khalaqnakum. Sedangkan ada juga bermakna keagungan. Jadi inna itu kami yang agung. Karena pada dasarnya Allah sendiri, jadi makanya litakdim. Kemudian min dzakarin wa unsa. Menurut Al-Qurtubi yang lahir tahun 600, wafat 671, ini mengandung arti Adam dan Hawa. Seluruh manusia diciptakan dari 2 manusia tersebut sebagai manusia pertama. Jadi asal-usul manusia itu adalah nasab yang sama. Satu turunan. Makanya hadis sering nyebut Bani Adam. Quran juga ya Bani Adam. Karena semuanya anak cucu Adam. Jadi asal-usul manusia itu adalah nasab yang sama. Tidak ada yang patut dibanggakan atau dihinakan. Perbedaan selanjutnya banyak disebabkan karena pergaulan dan akhlak masing-masing. Hingga muncul beda bahasa, beda kulit, beda kebiasaan. Sekarang waja'alnakum syu'uba. Jika pada kalimat sebelumnya menggunakan kholakna, maka pada kalimat ini menggunakan ja'alna. Jadi kalau yang tadi mah kholakna, sekarang mah ja'alnakum. Yang menggambarkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, maka menjadikan
Setelah diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan, maka dijadikanlah dari keduanya itu. Inilah beda pengertian kholakna, yang berarti menciptakan asalnya tidak ada, dengan ja'alna, yang menciptakan dari yang ada. Jadi Allah itu kholik dan ja'il. Jadi jelas setelah diciptakan dari dua orang itu, laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan syu'ub. Syu'ub itu apa? Jama dari sya'bun. Dengan demikian bisa dipahami bahwa syu'ub itu merupakan cabang atau turunan dari nenek moyang yang satu. Cekap dikit, kalau orang Sunda mah nenek moyang panggilan anak wanita. Tapi kalau orang Arab mah bapak moyang. Karena abawaihi. Jadi ab, dipanggilnya teh ab gitu. Kalau Sunda mah nenek moyang. Tegasnya dari satu nenek moyang berketurunan yang banyak, terdiri dari syu'ub yang beraneka ragam. Perkataan syu'ub merupakan bentuk jama dari sya'bun yang sering diterjemahkan bangsa. Wa qabail, jama dari qabilah. Abu Ubaidah yang wafat tahun 18 Hijriah ketika kena amwas, COVID, semacam COVID ya, amwas. Itu wafat Abu Ubaidah Al-Jarrah itu ketika amwas. Dikisahkan oleh Al-Marogi yang wafat tahun 1364 bahwa di Arab dikenal dengan 7 turunan. Orangnya sama, 7 turunan Sunda kan. Bapak, nenek, bapak, aki, buyut, bao, jangan wareng, udeg-gedeg, kait, siur, edalapan. Sudah mah. Tapi sering disebut 7 turunan. Kalau di Arab itu ada 7 turunan. Yang pertama Sya'ab, Sya'bun. Kedua Qabilah. Jadi Sya'ab punya keturunan beberapa Qabilah. Qabilah punya keturunan beberapa Imaroh. Imaroh punya keturunan beberapa Baten. Baten punya keturunan beberapa Pahad. Pahad, di bawah Pahad Baisol, Pasilah, 7 Al-Asyirah. Urutan nomor 1 sampai urutan nomor 7 adalah semakin banyak jumlahnya. Jadi kalau Habib Rizik itu keturunan Rasul 38 ke 38, istilahnya bukan ini lagi. Jadi Habib Rizik kan ke 38 ya. Jadi Syu'ub itu punya keturunan terdiri dari berbagai qabilah dan punya keturunan terdiri dari berbagai imarah dan seterusnya. Berdasar ayat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, kemudian dijadikan Sya'bun yang zamannya Syu'ub, yang kemudian semakin banyak menjadi qabilah dan qabilah qabail. Al-Qurtubi mengatakan bahwa beberapa qabilah itu berada di bawah kepemimpinan Sya'ab. Tegasnya Sya'ab itu memimpin beberapa kabilah di bawahnya, yang setiap kabilah membawahi beberapa imarah. Oleh karena itu, jika saat ini terdiri berbagai bangsa dan bersuku bangsa, asal usul nama sama, Adam dan Hawa. Makanya turunan jangan dijadikan sombong, kebanggaan. Syukuran boleh, syukur karena turunan boleh. Jangan dijadikan sombong.
Karena kalau dijadikan sombong itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Rasul bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 hal di kalangan umatku urusan jahiliyah. Layak trukunahunna. Mereka tidak meninggalkan, yaitu al-fahru fil ahsad. Sombong karena turunan gede. Watonu fil ansab. Ngahina itu turunan nuletik. Wal istisqa bin nujum. Dan astrologi, perbintangan, bukan astronomi, kepercayaan perbintangan, dan niyahah, meratap. Berdasar hadis ini, kebanggaan karena sa'ab, kabilah, ataupun asyirah itu merupakan adat ajaran jahiliyah. Begitu pula menghina pihak lain karena turunan. Peredaran bangsa atau suku bangsa, kabilah, asyirah, dan turunan lagi, itu merupakan sunnatullah. Fungsinya lita'arofu. Menurut Al-Bagawi yang wafat tahun 516 Hijriah, fungsi berbagai su'ub dan kabilah agar satu sama lain saling mengenal. Dengan saling mengenal, maka setiap orang bakal saling mengetahui turunan siapa, kepada siapa. Kan kita juga kalau kenalan gitu. Hai ujang teh di mana? Saharama. Nah, gitu kan. Jadi orang sok ditaros. Itu saling mengenal, silahkan, bagus itu. Kemudian silaturahim, itu kan saling mengenal. Dan harus mengenal turunan itu. Supaya ulah kawin kadulur. Jadi makanya kalau punya anak angkat, harus diumumkan. Itu anak angkat, dikasih tahu teman. Isi ayat turunan. Saturunan. Kata Alusi. Tidak menggunakan pihak lain. Contohnya liah buduni. Agar beribadah kepadaku, kan tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau masalah ibadah itu pasti nih, ya seperti apa? Aqimis sholat. Inna sholata lidzikri, untuk zikir padaku, aku. Ya buduni padaku. Jadi kalau urusan ibadah, urusan tauhid mah, Allah juga nggak pakai ini. Urusan tauhid mah. Tuh ini. Nah, kemudian Allah menciptakan segalanya berbagai bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Itu lita'arof, saling mengenal. Dan setelah saling mengenal, boleh bersaing, tapi bersaing secara sehat. Karena dikatakan walikullin wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi setiap orang, setiap bangsa, setiap suku itu kan punya kiblat masing-masing. Kiblat itu bukan kiblat dalam arti menghadap sholat. Jadi arah pandangan masing-masing. Silahkan bersaing, tapi fastabiqul khairat. Bersaing dalam kebaikan. Aina ma'kun atakunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Fastabiqul khairat, oleh karena itu aina matakunu, dimanapun posisi kalian, umat atau bangsa berada, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan di akhir zaman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu, dia akan menghisap apapun yang diperbuat manusia. Dan
Oleh karena itu bukan berdasar suku, berdasar bangsa, penyakit ataupun lain sebagainya. Itu mah tergantung kepada kegiatan masing-masing di ta'aruf. Saya kira itu karena waktu kita sudah hampir asar, jadi dianggap cukup saja. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan surat Al-Hujurat ayat 13 bagian yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.